Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kelompok kami akan membahas basic dari neural network. Yang pertama yaitu perseptron. Perseptron merupakan suatu algoritma untuk mempelajari suatu klasifikasi biner yang disebut fungsi ambang batas, yaitu fungsi yang memetakan input X atau faktor bernilai real ke nilai fx nilai biner. Metode penelitian perseptron lebih kuat dari metode HEP, terutama dalam iterasi yang dapat membuat output dari bobot menjadi konvergen. Yang kedua, perbedaan tipe perseptron pertama kali dikemukakan oleh Rosenblatt pada tahun 1962 dan Minsky pada tahun 1969 dan Papert pada tahun 1988. Yang ketiga, aktivasi yang digunakan dalam perseptron adalah aktivasi bipolar, yaitu -1, 0, dan 1. Selanjutnya yaitu arsitektur perseptron. Ada pula terdapat dua arsitektur perseptron. Yang pertama yaitu arsitektur perseptron sederhana adalah terdiri dari beberapa input dan sebuah output. Yang kedua, tujuan dari jaringan adalah untuk mengklasifikasikan masing-masing pola input di mana pola output baik yang bernilai +1 atau yang bernilai -1. Baiklah, materi yang kedua yaitu logistic regression dan hubungannya dengan perseptron akan dibahas pada video selanjutnya. Logistic regression. Apa itu logistic regression? Logistic regression adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memprediksi apakah sesuatu bernilai benar atau salah ketimbang memprediksi suatu nilai yang kontinu seperti pada regresi linear. Logistic regression seringkali dipakai untuk melakukan klasifikasi. Logistic regression bisa bekerja dengan data kontinu seperti berat dan data diskrit seperti genotype. Formula dasar logistic regression bisa kita lihat di bawah ini. Lalu contoh dari logistic regression yaitu memprediksi apakah suatu buah itu adalah jeruk atau semangka dengan melihat diameter, warna, tingkat keasaman, dan lain-lain. Lalu tujuan dari regresi logistik yaitu menghitung peluang, melihat karakteristik dan faktor variabel bebas yang berpengaruh. Lalu apa hubungan antara regresi logistik dan perseptron? Bisa kita lihat, perseptron adalah salah satu metode GST sederhana yang menggunakan training untuk melakukan klasifikasi. Tujuannya melakukan klasifikasi sederhana dan membagi data untuk menentukan data mana yang masuk dalam klasifikasi dan data mana yang di luar klasifikasi. Jika kita lihat dari tujuan logistik regresi tadi, yaitu menghitung peluang, melihat karakteristik, serta faktor variabel bebas yang berpengaruh. Jadi, hubungan antara keduanya adalah regresi logistik merupakan lanjutan dari perseptron, di mana dia lebih kompleks dengan melihat karakteristik, menghitung peluang, dan lain-lain. Sedangkan perseptron hanya mengklasifikasikan sebuah data itu masuk ke dalam klasifikasi atau tidak. Sederhananya, bisa diibaratkan dengan bilangan biner. Klasifikasi itu bisa berupa nilai 1 atau nilai 0. Baiklah, saya Fedrianto Dartiko akan menjelaskan materi berikutnya yang yaitu gradient descent. Nah, gradient descent itu yaitu merupakan sebuah optimizer. Pengertiannya yaitu teknik untuk melakukan optimisasi yang menggunakan gradient dihitung dari hasil perhitungan error yang dilakukan backpropagation yang hasilnya nanti untuk melakukan adjustment atau penyesuaian wake dan bias. Nah, intinya gradient descent ini adalah teknik untuk mengoptimalkan dan bertujuan untuk meminimalisir loss. Loss di sini yaitu nilai yang kita dapat dari perbedaan antar nilai sesungguhnya dan hasil komputasi pada model neural network. Gradient descent ini bertujuan untuk menghasilkan nilai prediksi yang errornya lebih sedikit atau lebih benar. Jadi semakin kecil errornya, maka tingkat prediksi suatu
sistem akan semakin tinggi. Nah, gradient descent ini bisa digambarkan dari bentuk kurva. Nah, semakin tinggi kurvanya, maka errornya akan semakin tinggi juga. Semakin rendah, errornya juga akan semakin sedikit atau rendah. Nah, misalkan diinisiasikan wake-nya ada di sini. Nah, pada gradient descent ini dia akan menyesuaikan dengan meminimalisir loss, dia akan menyesuaikan wake. Jadi tingkat terendah yaitu ada di sini. Nah, penyesuaian ini akan berlangsung dari sini ke sini. Setiap dia learning, dia akan disesuaikan dari sini ke sini sampai menuju titik minimum loss atau yang titik kurva terendah. Nah, titik kurva terendah ini bisa disebut global cost minimum. Nah, untuk perseptron yang sederhana, fungsi linear menyesuaikan dengan wake-nya. Jadi, untuk yang sederhana, fungsi linear akan menyesuaikan wake-nya dari gradien yang ditunjukkan oleh kurva. Nah, yang dikatakan gradien itu adalah yang di sini, yaitu kemiringan. Ini adalah gradien. Jadi, sistem dari gradient descent ini tadi, wake yang sebelumnya bisa terletak di sini atau di sini, untuk mencapai loss minimum, dia akan disesuaikan menuju titik minimum, yaitu titik terendah pada kurva. Baik, di sini saya akan membahas tentang activation fungsi atau sigmoid yang memiliki formula atau rumus seperti ini. 1/1 tambah E pangkat minus X, dimana kalau kita menyambungkan dengan nilai 0, kita akan mendapatkan nilai 0,5. Dan bila kita menyambungkan dengan nilai 1, kita mendapatkan nilai 0,73. Dan kalau kita menyambungkan dengan nilai minus 2, kita akan mendapatkan nilai 0,12. Continuous prediction, di mana garis tengahnya 0. Di saat kita mengaplikasikan nilai activation fungsi atau sigmoid yang tadi, maka kita akan mendapatkan garis tengahnya menjadi nilai 0,5. Saya akan mencontohkan satu buah email di mana kita masukkan satu buah spam. Satu spam ini adalah nilai ini. Dan likely spamnya kita pasang modulnya memiliki nilai 0,7, yaitu 70%. Itu masuk ke nilai sini ya. Dan didapat formula derivatif, yaitu dapat kalian lihat nilai derivatifnya minus 1/n buka kurung y i kurang y i tutup kurung xi. Saya akan mencontohkan satu contoh terdahulu, di mana satu buah pesan, satu spam dengan modul 0,8 likely spam, dan satu buah lagi spam dengan 0,1 likely spam
kita hitung nilai error derivatif terdahulu, di mana 1 spam dikurang dengan 0,8 likely spamnya didapat nilai 0,2, dan 1 spam dikurang 0,1 likely spamnya didapatkan error derivatifnya adalah 0,9. Error derivatif hasil dari 0,2 ini mendorong garis sedikit karena nilai error derivatifnya kecil ya. Dan nilai dari error derivatif dari yang satu ini menarik banyak karena dia memiliki hasil yang besar yaitu 0,9. Mungkin kita taruh sekitar sini ya. Hingga garisnya berpindah ke sini. Saya akan mencontohkan satu buah lagi, pesan HAM, di mana kita menaruh 0 dan 0,8 likely spam, di mana itu setara 80%. 1 spam lagi dengan nilai yang sama, 0 juga, 0 spam dengan modul 0,1 likely spam. Kita menghitung error derivatifnya dari pesan ini, terdapat 0 dan 0,8 likely spam. Jadi 0 dikurang 0,8 sama dengan minus 0,8, dan 0 email HAM dikurang 0,1 likely spamnya, kita dapat hasil 0,1, di mana 0,1 error derivatif ini menggeser sedikit garis ke arah sini, dan 0,8 ini menarik banyak garis karena memiliki nilai yang besar yaitu 0,8, sehingga garis bergeser di sekitar sini. Itulah penjelasan log loss error. Bagaimana beberapa perseptron yang bersifat linear digunakan untuk membangun sebuah konsep neural network yang bersifat non-linear atau tidak linear. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseptron yang pertama. Perseptron merupakan komponen pembangun atau building block dalam neural network. Perseptron juga merupakan JST atau jaringan syaraf tiruan training yang sederhana dipakaikan prosedur algoritma training yang pertama kali. Terdiri dari neural tunggal dengan bobot simnetik yang diatur dan hard limiter. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang neural network. Neural network sendiri merupakan sistem pemproses data yang mempunyai ciri mirip dengan jaringan syaraf pada makhluk hidup dan berbentuk sesuatu model simple dari sesuatu syaraf nyata dalam otak manusia, semacam sesuatu unit threshold yang biner. Kemudian perseptron sendiri merupakan single layer dari neural network dan multi-layer perception merupakan neural network. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun neural network dengan perseptron. Di sini sebuah perseptron menerima input dan menghasilkan sebuah output. Pada neural network, perseptron disusun ke dalam beberapa layer yang saling berkaitan antara layer satu dengan layer lainnya. Setelah menerima input, perseptron akan menghasilkan sebuah nilai output. Setelah melewati hasil fungsi aktivasi, output yang dihasilkan dari masing-masing perseptron selanjutnya akan dijadikan sebagai input oleh perseptron di layer-layer selanjutnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.